Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian fikih tentang niat ibadah. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Begitu pelajaran dari para guru di madrasah, pesantren, majelis ta'lim dan lainnya, mengutip sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, niat memang sangat menentukan nilai dari amalan yang dilakukan seseorang. Niat juga menentukan kualitas suatu perbuatan. Dengan niat perbuatan seseorang akan dinilai sebagai ibadah atau hanya kebiasaan belaka. Dengan niat pula akan ditentukan seseorang akan mendapatkan ganjaran atau tidak dan seberapa besar ganjaran yang akan ia terima. Meski amal sangat penting, namun niat atau azam, berkeinginan kuat, lebih utama daripada amal. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut. Niyatul mu'mini khairun min amalih. Artinya, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudzaharah wal Muwazarah menjelaskan keutamaan niat dibandingkan amal dengan 3 gambaran keadaan sebagai berikut. Al-awla an ya'zima wa ya'mal. Wal-thani an ya'zima wa la ya'mala ma'al qudrati 'ala al-'amal. Al-thalithatu an ya'zima 'ala fi'li amrin la yastati'u fi'luh. Artinya, pertama, seseorang yang berazam kemudian berbuat. Kedua, seseorang yang berazam tetapi tidak berbuat meski ia memiliki kemampuan untuk itu. Ketiga, seseorang yang berazam untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak mampu melakukannya. Dari kutipan di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, orang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan lalu mengerjakannya, maka kepada orang tersebut diberikan pahala mulai dari 10 kebaikan, 700 kebaikan, hingga berlipat-lipat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Said Abdullah Al-Haddad dengan mengutip hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagaimana penggalan berikut. وأن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Artinya, dan apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu mengamalkannya, Allah Azza wa Jalla akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai perbuatan 100 kebaikan sampai 700, bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Kedua, seseorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan dan mampu melakukannya tetapi tidak jadi melakukannya, maka kepada orang tersebut diberikan pahala 1 kebaikan saja. Hal ini, sebagaimana dijelaskan Said Abdullah Al-Haddad, dengan mengutip hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagaimana penggalan berikut. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Artinya, maka apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya 1 kebaikan sempurna. Ketiga, seseorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan tetapi ternyata tidak mampu melakukannya, kepada orang tersebut diberikan pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Hal ini sebagaimana penjelasan Allamah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad, halaman 28, sebagai berikut. فَلَهُ نِيَّةُ مَا لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ. Artinya, bagi orang seperti itu disediakan pahala seperti yang disediakan bagi si pelaku baik dalam hal kebaikan ataupun kejahatan. Dari seluruh uraian di atas dapat diketahui bahwa niat lebih utama daripada amal. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhitungkan niat seseorang. Seseorang yang sudah berniat berbuat baik dan betul-betul melaksanakan dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seseorang yang sudah berniat berbuat kebaikan tetapi tidak jadi melakukannya, ia tetap mendapatkan pahala. Bahkan orang yang sudah berniat melakukan kemaksiatan tetapi tidak jadi melakukannya juga mendapatkan pahala dari Allah, karena mengurungkan niatnya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagaimana penggalan berikut. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Artinya, dan bila seseorang berniat melakukan suatu kejahatan lalu ia tidak melaksanakan, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai 1 kebaikan sempurna,
Dan bila ia berniat melakukan suatu kejahatan kemudian melaksanakannya pula, maka Allah akan mencatatnya di sisinya sebagai satu kejahatan. Begitu pula niat dalam ibadah puasa. Ia mengambil peranan yang cukup penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim yang hendak melakukan ibadah pantang makan dan minum ini. Terlebih bila puasa yang akan dilakukan adalah puasa wajib, lebih-lebih puasa wajib bulan Ramadan, maka niat menjadi sangat vital dalam menentukan sah dan tidaknya puasa yang dijalani. Tidak sampai di sini, akibat kelalaian dalam hal niat juga akan mengakibatkan banyak kerugian bagi pelakunya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat puasa wajib harus dilakukan pada malam hari, yakni waktu setelah terbenamnya matahari, maghrib, sampai dengan sebelum terbitnya fajar syadik, belum masuk waktu sholat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat Hasan Sulaiman Nuri dan Alwi Abbas Al-Maliki, Ibanatul Ahkam fi Syarhi Bulughil Maram, Juz 2, halaman 376. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari maka tak ada puasa baginya. Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Untuk puasa wajib, termasuk puasa bulan Ramadan, niat yang demikian itu harus dilakukan setiap malam karena puasa dalam tiap-tiap harinya adalah satu ibadah tersendiri. Nawawi Al-Bantani, Kashifatus Saja'ah, Jakarta. Darul Kutub Islamiyah, 2008, halaman 192. Dengan demikian, bila seseorang lupa belum berniat pada malam hari maka puasa pada siang harinya dianggap tidak sah. Pertanyaannya kemudian adalah bila sudah jelas puasa pada hari tersebut tidak sah karena pada malam harinya lupa belum berniat, maka apakah diperbolehkan bila pada hari itu orang tersebut tidak berpuasa? Toh bila pun ia berpuasa sudah jelas puasanya tidak sah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, hukum fikih tetap mewajibkan orang tersebut berpuasa pada hari itu meskipun sudah jelas puasanya tersebut tidak sah. Tidak berhenti sampai di situ, orang tersebut juga harus mengqadha puasa hari tersebut di hari lain di luar bulan Ramadhan. Barangkali inilah yang dimaksud dengan kerugian, sebagaimana disebut di atas. Hanya karena teledor dan lalai dalam memperhatikan niat seseorang harus tetap berpuasa. Namun puasanya itu dianggap tidak sah dan harus melakukan puasa ulang untuk menggantinya. Terlebih bila melihat dari sisi kemuliaan bulan Ramadan, maka jelas puasa sehari yang dilakukan di bulan Ramadan jauh lebih bernilai daripada puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ini juga menjadikan orang yang lupa niat semakin mengalami kerugian yang lebih besar. Imam Qalyubi dalam kitab Hasyiah-nya menyampaikan satu solusi sebagai langkah kehati-hatian, bahwa agar puasanya orang yang lupa berniat pada malam harinya tetap sah maka dianjurkan pada malam pertama bulan Ramadan untuk berniat akan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Bila ini dilakukan maka seandainya seseorang lupa berniat pada malam tertentu puasanya akan tetap dianggap sah dan tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Niat yang demikian itu dapat dilakukan dengan merujuk pada apa yang diajarkan oleh Imam Maliki, Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiata Qalyubi wa Umairah, Kairo. Darul Hadis, 2014, Juz 2, halaman 129. Namun demikian Imam Maliki juga memberi syarat, niat berpuasa untuk 1 bulan penuh itu berlaku bila puasanya tidak terputus. Bila puasanya terputus karena sakit, haid atau perjalanan maka wajib berniat kembali untuk hari-hari yang tersisa. Hasan Sulaiman Nuri dan Alwi Abbas Al-Maliki, halaman 377. Adalah sebuah kenikmatan yang besar bagi kaum muslimin di Indonesia di mana para ulamanya membudayakan niat berpuasa bersama-sama pada setiap malam hari seusai sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid dan musyala-musyala. Kiranya perlu dibudayakan pula niat berpuasa sebulan penuh secara bersama-sama pada malam pertama bulan Ramadan sebagai langkah kehati-hatian sebagaimana diajarkan oleh Imam Maliki di atas. Ulama bersepakat bahwa niat terletak di dalam hati dan tidak wajib dilafalkan. Namun melafalkannya dianjurkan atau disunahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. ومحل نية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف ولا يكفي عن نية القلب ولكن يستحب التلفظ مع القلب. Semua sepakat bahwa tempat niat itu adalah hati dan tidak disyaratkan pengucapannya secara lisan. Tak cukup niat hati, namun disunahkan untuk melafalkan dengan lidah bersamaan dengan niat di hati. Imam Nawawi, Al-Majmu', Riyadh, Darul Alamil Kutub,
Juz 6, halaman 248. Dalam kitab I'anatut Talibin pada bab puasa juga telah dijelaskan bahwa niat itu harus di hati, sedangkan mengucapkannya adalah sunnah atau dianjurkan. النيات بالقلب ولا يشترط التلفظ بها بل يندب. Niat itu dengan hati, dan tidak disyaratkan mengucapkannya, karena mengucapkan niat itu disunahkan dianjurkan. Said Bakri, I'anatut Talibin, Surabaya, Hidayah, halaman 221. Kadang di masyarakat masih terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang sudah membiasakan diri talafut, melafalkan, niat dan mereka yang menghindari praktik tersebut. Perbedaan paham adalah hal yang lumrah dan terjadi sejak lama. Hanya saja, masing-masing harus tahu porsi masing-masing. Bagi masyarakat yang terbiasa melafalkan niat, jangan sampai menjadikan lafal niat itu seakan-akan bagian dari rukun, padahal tidak ada ulama yang mewajibkannya. Jangan menilai bahwa tidak sah ibadah yang tidak melafalkan niat. Fakta kondisi masyarakat di lapangan kadang unik. Ada sebagian di antara mereka yang belum mengerjakan ibadah tertentu dengan alasan belum bisa belum hafal lafal niatnya. Atau bahkan ada sebagian jamaah meragukan keabsahan sholat imam masjid, hanya karena mereka tidak mendengar imam melafalkan niat sholat lewat mikrofon kecil yang menempel di dada imam. Yang demikian agak berlebihan, karena niat hanya disyaratkan di dalam hati. Demikian juga bagi mereka yang memakruhkan pun harus bersikap proporsional. Sebab, bagaimanapun melafalkan niat tidak mengurangi sedikitpun nilai yang ada di dalam hati. Talafut niat juga bermanfaat setidaknya bagi mereka yang kadang dihinggapi keraguan apakah sudah berniat atau belum. Mereka baru mantap ketika niat dalam hati disertai dengan melafalkannya secara lisan. Itulah mengapa sering kita dengar pelafalan niat puasa, misalnya tiap selepas tarawih, oleh umat Islam di tanah air. Lantas, bagaimana asal-usul susunan lafal niat puasa yang akrab kita dengarkan sekarang? Dalam mazhab Syafi'i, niat tak hanya menyengaja melakukan sesuatu, kasdul fili, tapi juga mesti disertai kejelasan jenis ibadah secara spesifik, ta'in, serta ketegasan status kefarduannya, fardliyah, bila ibadah itu memang fardhu. Praktik niat puasa adalah pada malam hari hingga terbit fajar, dan disunahkan melafalkannya. Untuk itu ulama Syafi'iyah menawarkan susunan redaksi niat yang sesuai dengan tata cara berniat tersebut. Disusunlah sebuah lafal niat yang kemudian sering kita dengar hingga kini di masjid-masjid atau madrasah-madrasah di Indonesia yang mayoritas pendudukannya bermazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi, misalnya, menuliskan bahwa صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Bentuk niat yang sempurna adalah dengan sengaja hati bermaksud berpuasa esok hari untuk menunaikan ibadah fardu di bulan Ramadan tahun ini, karena Allah Ta'ala. Imam Nawawi, Al-Majmu, Riyadh, Darul Alamil Kutub, Juz 6, halaman 253. Dari sini hadirlah redaksi lafal niat puasa yang sering diucapkan. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Aku sengaja berpuasa esok hari untuk menunaikan ibadah fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tradisi melafalkan niat puasa Ramadan itu tidak lepas dari pedoman niat dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i sebagaimana penjelasan singkat di atas. Mengapa dilaksanakan secara bersama-sama dan usai sholat tarawih? Hal ini tak lepas dari kearifan para ulama Nusantara untuk bersikap hati-hati dari lupa melaksanakan salah satu rukun puasa tersebut. Manusia adalah tempatnya lupa, sementara keabsahan puasa Ramadan pertama-tama dinilai dari niatnya. Tentu yang demikian tanpa mengabaikan keyakinan bahwa walaupun tidak diucapkan setelah sholat tarawih atau bahkan tidak diucapkan sama sekali, yang penting dari sejak malam dan sebelum subuh hati kita sudah berniat untuk berpuasa, puasa sudah sah. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, dan semoga Allah menganugerahkan ketakwaan kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lamu bis-shawab.